Halo, selamat datang di Passing One Two bersama saya Dono Hernandez. Kali ini saya akan membahas tentang rekap-rekap bursa transfer di tim-tim besar Eropa di musim ini. Yang dimana di musim ini tadi pagi pukul 5 pagi adalah jam terakhir perpindahan pemain dari ke klub A ke klub B. Yang dimana di musim ini bisa dibilang transfer yang sangat-sangat luar biasa karena di musim ini kita diperlihatkan oleh pemain yang 20 tahun membela klub yang lama hingga sukses kini harus berpisah. Dan juga ada klub Eropa yang memperoleh 3 pemain secara gratis dan juga pemain dengan berkelas super. Terakhir juga ada pemain yang sekitar 12 tahun lamanya merantau keluar rumah hingga akhirnya sekarang kembali ke rumah. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mulai dari Liga Italia. Liga Italia, juara musim lalu Inter Milan atau Nerazzurri. Musim ini Inter harus kehilangan 3 sosok penting. Pertama Antonio Conte, kemudian Achraf Hakimi dan juga yang telah meninggal Achraf Sinclair. Di musim ini Inter kehilangan 3 sosok penting. Antonio Conte, Achraf Hakimi dan juga Romelu Lukaku. Namun itu semua telah ditambal oleh manajemen Inter, di mana Inter sekarang telah membeli 4 pemain. Pertama, di bek kanan ada Denzel Dumfries, pemain yang selalu membela PSV Eindhoven dan juga menjabat sebagai kapten tim, resmi diboyong Inter ke Giuseppe Meazza dengan mahar 12,5 juta euro. Kemudian Inter meresmikan striker dari AS Roma, Edin Dzeko secara gratis yang diplot sebagai pengganti Romelu Lukaku. Namun Edin Dzeko di sini ada yang unik sih, karena Dzeko ini diresmikan setelah ia bermain dengan Inter melawan Dinamo Kiev di friendly match. Jadi ia ini main dulu baru diresmikan, bukan diresmikan baru main. Ketiga, ada Joaquin Correa. Pemain Lazio ini dibeli dari Lazio dengan peminjaman, dengan Inter membayarnya 5 juta euro dan opsi akhir musim dengan pembeli permanen dengan harga 25 juta euro. Pemain ini sekaligus mengikuti mantan pelatihnya yaitu Simone Inzaghi yang seakan-akan bereuni kembali di Inter Milan. Dan yang terakhir, Inter mendatangkan gelandang Turki Hakan Calhanoglu dengan gratis dan sekarang ia menjadi tulang punggung Inter Milan bersama Nicolo Barella dan juga Stefano Sensi. Kita next ke sang rival AC Milan. Untuk sekarang Milan membeli banyak pemain dari kiper karena Milan melepas Donnarumma ke PSG. Akhirnya Milan membeli kiper dari Lille yang dimana musim kemarin memperoleh predikat sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak di 5 liga top Eropa. Itu adalah Mike Maignan, berusia 25 tahun, dibeli dari Lille dengan seharga 15 juta euro. Kita naik ke depan, yaitu ke posisi bek kanan. Milan meresmikan dari pemain dari AS Roma, Alessandro Florenzi dengan pinjaman 1 musim. Kemudian ada juga bek kiri dari AS Monaco, Fede Ballo-Touré, dibeli Milan dari AS Monaco dengan harga 4 juta euro. Kemudian Milan juga membeli striker Prancis dari Chelsea dengan harga 1 juta euro. Yang dimana pemain ini diplot sebagai penyaing bersaing dengan Ibrahimovic. Kemudian Milan juga memulangkan pemain yang dulu pernah membela Milan di musim 2018 dan 2019 yaitu Timon Bakayoko dari Chelsea dengan peminjaman 2 musim dengan opsi pembelian di akhir musim. Kita next ke Juventus. Juve sepeninggal Cristiano Ronaldo ke MU, Juve akhirnya bergerak cepat dengan membeli striker mudanya dari Everton yaitu Moise Kean dengan peminjaman 1 musim dengan opsi pembelian di akhir musim. Tidak hanya itu, Juve juga membeli gelandang milik Sassuolo yang kemarin juara dengan Italia di Euro adalah Manuel Locatelli. Dan juga sama, Juve dengan menerapkan pinjaman sampai 1 musim penuh dan di akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Setelah kita Italia, kita akan next ke Liga Spanyol. Real Madrid atau si putih. Musim ini Real tidak banyak membeli pemain. Sebelumnya ia diisukan membeli Kylian Mbappe dari PSG, namun sayang proposal dari Perez untuk pemilik PSG, Nasser Al-Khelaifi, musim ini Real tidak hanya membeli 2 pemain. Pertama ada David Alaba dari Munchen yang diperoleh dari gratis.
Yang dimana Alaba ini diplot sebagai pengganti Sergio Ramos yang hengkang ke Paris Saint-Germain secara gratis. Dan Alaba juga memiliki nomor punggung yang sama dengan Ramos musim kemarin, yaitu nomor punggung 4. Juga meresmikan pemain baru dari Dortmund, Wunderkick berusia 18 tahun dengan harga 30 juta euro, Eduardo Camavinga, yang diperoleh di detik-detik akhir bursa transfer musim ini. Harusnya musim ini Real membeli Mbappe, namun sayang proposal dari Real ke PSG yang senilai 170 juta euro ditolak oleh Nasser Al-Khelaifi selaku pemilik PSG Barcelona, yang dimana musim ini memperoleh 4 pemain. Pertama, Emerson Royal dari Real Betis dibeli dengan harga 9 juta euro. Namun terbaru kabarnya ia dilepas ke Spurs dengan permanen. Cukup aneh bukan Barca kali ini. Dan juga Barca memperoleh 3 pemain top dengan gratis. Ada Eric Garcia, Sergio Aguero dan juga Memphis Depay. Yang dimana kesemuanya ini dibeli dengan free transfer. Dan terakhir tadi pagi Barca meminjam pemain dari Sevilla, Luuk de Jong. Pemain tua ini diplot sebagai striker utama mungkin. Yang dimana sekarang mengukuhkan bahwa Barca kali ini kental akan nuansa Belanda. Dengan pelatih Ronald Koeman, ada Frank de Jong, gelandang, Memphis Depay striker dan juga Luuk de Jong striker. Kita akan next ke juara Liga Spanyol musim lalu, Atletico Madrid alias Los Rojiblancos. Musim ini Atleti membeli 3 pemain. Pertama, ada Rodrigo de Paul, gelandang milik Udinese ini dibeli dari Udinese dengan harga 35 juta euro. Di mana pemain ini adalah kunci dari Argentina memenangkan Copa America musim ini. Di mana ia melepas umpan ke Angel Di Maria hingga akhirnya Argentina juara Copa America. Kedua, Atleti memboyong pemain dari Hertha Berlin, Matheus Cunha dengan harga 26 juta euro. Pemain ini musim kemarin cukup apik sehingga ia dipanggil ke timnas Brasil dan dia memperoleh medali emas Olimpiade Tokyo. Dan terakhir, Atletico seakan mengulang romansa dengan sang striker Prancis Antoine Griezmann. Hingga sekarang Griezmann akhirnya pulang kembali ke Atleti dengan pinjaman sampai akhir musim. Dengan Atleti diharuskan membayar 40 juta euro. Ini seakan-akan diberi bonus oleh Barca karena Barca dulu membelinya dengan harga 120 juta euro. Kita dari Spanyol, kita akan next ke Bundesliga. Bavaria alias Bayern Munchen. Musim ini Munchen membeli 4 pemain. Pertama ada Sven Ulreich, kiper dari Hamburg SV dengan gratis. Kemudian ada bek kiri dari Reading, Omar Richards, main muda juga dan juga dengan free transfer. Kemudian bek tengah Dayot Upamecano dibeli Munchen dari Leipzig dengan harga 42,5 juta euro. Dan terakhir Munchen lagi-lagi mempreteli sang pesaing Red Bull Leipzig dengan memboyong Marcel Sabitzer, pemain asal Austria dengan harga yang dirahasiakan. Kita next ke sang rival kuning hitam alias si lebah, yaitu Borussia Dortmund. Musim ini Dortmund harus sedikit bernafas lega karena ia akhirnya mampu mempertahankan sang striker utama Erling Braut Haaland dari kejaran PSG, City, Chelsea dan juga Manchester United. Musim ini Dortmund membeli striker dari PSV Eindhoven, Doniel Malen dengan harga sekitar 25 juta euro. Yang dimana pemain ini adalah mantan akademi Arsenal yang dilepas oleh Wenger di PSV Eindhoven. Enggak hanya itu teman-teman, Dortmund juga membeli kiper dari VfB Stuttgart, Gregory Kobel. Pemain ini pemain muda yang dimana berpaspor Swiss, yang dimana untuk upload menggantikan kiper senior dari Dortmund yang sudah menua, yaitu adalah Roman Burki dan juga Marcel Hitz. Setelah Liga Jerman, kita akan pindah ke liga paling sangat-sangat luar biasa, Premier League alias Liga Inggris. Arsenal. Musim ini Arsenal membeli 6 pemain. Kali ini kita akan pindah ke Liga Inggris, yang dimana kita mulai dari huruf A. Ya, tepat. Aston Villa. Salah dong. A. Arsenal. Mantan tim yang saya dukung karena sekarang kalahan. Peringkat 20 di klasmen. Musim ini Arsenal mendatangkan 6 pemain. Dari kiper ada Aaron Ramsdale dengan harga 28 juta euro dari Sheffield United. Naik ke depan ada bek tengah. Arsenal resmi mendatangkan bek muda dari Brighton Hove Albion, Ben White dengan harga
50 juta euro. Geser ke kiri, Arsenal mendatangkan pemain dari Benfica, Nuno Tavares dengan harga cukup murah, 8 juta euro. Dan naik ke depan di gelandang, Arsenal mendatangkan pemain muda dari Belgia yang kemarin membela Anderlecht, yaitu adalah Albert Sambi Lokonga dengan harga 17,5 juta euro. Dan ke depan lagi ada playmaker dari Norwegia yang nggak terpakai di Real Madrid adalah Martin Odegaard dengan harga 35 juta euro. Yang dimana pemain ini musim lalu sebenarnya pernah di Arsenal dengan pinjaman, namun sekarang oleh Arsenal dipermanenkan. Kita next ke, dan yang terakhir, Arsenal tadi pagi telah resmi mendatangkan bek dari Bologna, Takehiro Tomiyasu, yang bisa diplot di bek kanan ataupun bek tengah dengan harga 20 juta euro. Kita next ke yang rival adalah London Biru, adalah Chelsea. Chelsea musim ini tidak banyak beli pemain, dia hanya beli 2 pemain. Pertama adalah sang striker yang pernah membela Chelsea, yaitu adalah Romelu Lukaku, yang dimana dibeli dari Inter Milan dengan harga cukup tinggi, 115 juta euro. Kedua, Chelsea meresmikan gelandang milik Atletico Madrid, Saul Niguez, di akhir-akhir penutupan bursa transfer. Saul Niguez datangkan dari Atletico dengan mahar dengan pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Dengan pinjam dengan membayar 5 juta euro dan permanen dengan harga 40 juta euro. Musim ini Liverpool hanya membeli 1 pemain bek tengah dari Red Bull Leipzig, yaitu adalah Ibrahima Konate. Kemudian kita next ke Manchester City. Di musim ini Citizen meresmikan dan memecahkan rekor transfer klub sepanjang masa dengan membeli Jack Grealish dari Aston Villa dengan harga 170 juta euro, bahkan lebih dari 1 triliun rupiah. Gak hanya, kita akan next ke sang rival Manchester United. Di musim ini MU membeli 3 pemain, ada Jadon Sancho dari Dortmund, Rafael Varane dari Real Madrid, dan juga sang anak hilang Cristiano Ronaldo dari Juventus. Pertama, Jadon Sancho dibeli dengan harga 73 juta euro dari Dortmund. Kedua ada Rafael Varane, bek yang sangat-sangat mentereng di Real Madrid yang telah mengoleksi berbagai gelar Liga Spanyol, Piala Dunia, Champions, dan juga Piala Dunia antar klub. MU menebusnya dengan harga 38 juta euro. Dan terakhir, Cristiano Ronaldo, CR7 resmi diboyong dari Juventus dengan harga 20 juta euro dengan dibayar dengan cicil 5 tahun. Yang terakhir, tim Mahakaya dari Prancis, Paris Saint-Germain. Di musim ini, tim ini mendatangkan 4 pemain secara gratis yang sungguh-sungguh luar biasa. Mbak kisah di Master League PES ataupun FIFA Career Mode. PSG mendatangkan 4 pemain dengan gratis. Pertama ada Gianluigi Donnarumma dari AC Milan, kiper. Kemudian center back Spanyol Sergio Ramos, dan juga mendatangkan gelandang milik Liverpool Jorginho Wijnaldum. Dan yang terakhir adalah pemain mega bintang asal Argentina, Lionel Messi. Akhirnya PSG mampu mewujudkan reuni dari Neymar dan juga Messi. Terakhir ada Achraf Hakimi dibeli dari Inter Milan dengan harga 60 juta euro. Dan terakhir tadi pagi PSG resmi mendatangkan bek kiri asal Portugal dari klub Sporting Lisbon berusia 19 tahun, Nuno Mendes, dengan harga pinjaman 4 juta euro dengan di akhir musim dengan meresmikan permanen 40 juta euro. Namun PSG juga melibatkan pemainnya adalah Pablo Sarabia yang dipinjamkan ke Lisbon dengan 1 musim penuh. Ya, tadi merupakan rekapan transfer di benua biru di tim-tim besar Eropa, yang dimana main ini apakah bakal top ataupun flop atau nggak pernah main sama sekali alias cadangan. Oke, sekian dari saya, Dono Hernandez. Sampai jumpa.